sudah siap? Coba fokus dulu. Fokus ini jangan ada yang ngobrol ya. Anak-anak sudah siap. Kalau belum siap, ibu mulainya belum siap dulu. Berarti nanti pulangnya juga apa? Jangan mulai kalau mulainya ini. Ya, perhatikan dulu. Jadi di sini yang biasa ibu ngajar apa? Pakintum. Itu biasanya yang ngajar ya. Nah sekarang di sini ibu mengajar tentang materi pengolahan sampah. Coba tolong tenang dulu anak-anak kalian. Apa judulnya? Pengolahan sampah. Nah, sebelum ibu melanjutkan pengolahan sampah, ini sebenarnya sampah ini sudah dijelaskan dari materi kemarin, ya, yang kemarin juga tentang sampah juga itu. Ya setidaknya sudah paham semua tentang sampah? Sudah? Sudah. Jadi apa itu sampah ya? Nah sampah di sini adalah sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan yang biologis. Nah, ini adalah secara umum sampah ya. Jadi kemarin sudah diterangkan tentang sampah ini. Sampah itu ada yang organik dan ada yang anorganik. Ini mulai dari sekarang sudah perhatikan anak-anak, kita prakteknya, jangan hanya materi. Coba kita nanti di kelas, setiap kelas usahakan ada 2 kotak sampah. Yang satu adalah sampah organik untuk sampah organik, yang kedua adalah untuk sampah anorganik. Terus yang sampah organik itu nanti dibagi 2 juga. Ada yang kering, ada yang basah. Nah untuk yang sampah organik yang basah itu nanti dimasukkan ke plastik dulu, ya, sisa-sisa makanan, gitu ya. Karena ada sisa makanan ya, makanan nasi atau beli bakwan atau beli yang lainnya, apa yang basah-basah terpisah, dimasukin ke plastik dulu, baru dimasukin ke kotak sampah. Itu yang organik. Terus yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini yang akan dibahas sekarang ini, yaitu pengolahan sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang berupa botol. Coba perhatikan nak. Sampah anorganik adalah sampah yang berupa botol, kertas, plastik, karet, sampah bekas alat-alat elektronik dan lain-lain. Nah itu adalah sampah anorganik. Awas jangan sampai beli yang sampah organik. Nah jadi sampah anorganik itu sampah yang tidak terurai. Ulangi, jangan keliru seperti kemarin. Kalau sampah organik adalah sampah yang terurai, sampah itu maksudnya bisa hancur dengan alam, ya, itu sampah organik. Kalau sampah anorganik ini adalah sampah yang tidak terurai, jadi menggunakan bertahun-tahun atau harus dilebur dulu, harus didaur ulang dulu, baru akan hancur. Itu namanya adalah sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini bisa diatasi dengan cara 3R. Apa itu 3R? 3R kemarin dari bahas itu ya. Sudah bahas belum 3R?
Udah kemarin. 3R adalah reduce, recycle. Nah, Ibu satu-satu Ibu bahas ini. Yang pertama reduce. Reduce adalah mengurangi sampah. Ulangi. Reduce adalah mengurangi sampah. Coba kita praktekkan di sekolah kita dengan mengurangi sampah ini kan bagaimana? Perhatikan dulu ya Nana. Mengurangi sampah itu usahakan mulai setelah kita ini acara P5 ini, coba praktekkan membawa bekal masing-masing dari rumah, membawa minum masing-masing dari rumah, itu akan mengurangi banyaknya sampah. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi sampah jangan merobek-robek buku. Buku itu ya kalau bekas dipakai, jangan dirobek-robek. Mendingan dikumpulkan, nanti itu akan menjadi uang kalau dijual ke rongsokan. Tahu? Oke, anak-anak saya? Ya daripada dipakai kapal-kapalan di kelas itu kadang ya. Kalau kelas itu pakai kapal-kapalan, dirobek-robek. Mendingan dikumpulkan, dibawa ke rumah yang sudah dipakai itu nanti menjadi ladang uang. Ya, itu ya, reduce. Pokoknya yang kita praktekkan di sekolah kita ada itu. Terus yang kedua adalah laut. Oh ini gambarnya ya. Serius yang serius. Kegiatan menggunakan kembali. Nah, kegiatan menggunakan kembali ini, kalau di sini lihat ya, adalah menggunakan kertas bekas untuk catatan memo atau memilih produk berupa botol yang dapat digunakan kembali. Nah ini kalau secara umum kita misalkan di luar sekolah atau di rumah misalnya ya. Nah kalau di rumah misalkan di rumah sekolah contohnya ini adalah misalkan kita mau berbelanja itu bawa tas sendiri dari rumah dan itu untuk mengurangi sampah juga itu mengurangi sampah. Jadi bawa tas dari rumah atau misalnya kertas itu bisa gunakan lagi ada kertas ya kertas yang tidak lewat. Nah karena di sekolahan kita menggunakan kembali itu contohnya. Nah misalkan ada bekas-bekas kaleng di rumah misalkan, itu bisa digunakan untuk wadah apa di kelas tuh? Wadah penghapus, wadah spidol, atau misalkan ada bekas aqua, itu bisa dibuat tas bunga. Paham nak? Itu menggunakan kembali. Dibuat tas bunga. Misalkan buat tas bunga, nanti dipraktekkan nanti. Itu namanya adalah reus. Reus itu apa artinya? Menggunakan kembali. Itu. Terus yang ketiga adalah recycle. Recycle ini adalah kegiatan mendaur ulang. Mendaur ulang itu kalau bahasa kita adalah apa namanya? Mengolah kembali. Jadi mengolah kembali yang sudah jadi diolah kembali, maksudnya dibuat apa namanya kerajinan, ya dibuat kerajinan tangan. Contoh misalkan ada bekas-bekas apa tuh yang kasih lihat ini yang ibu terangkan adalah apa namanya anorganik ya, jangan lari ke organik. Ini anorganik yang tidak bisa lebur. Contoh plastik untuk bekas deterjen misalnya. Terus makan jajanan itu bisa dimanfaatkan untuk pot bunga di taman itu bisa. Itu namanya mendaur ulang. Kalau kita di sekolahan kita ini. Nah, atau misalkan dibuat tas misalkan dari plastik itu bisa dibuat tas misalkan. Itu nanti menjadi ladang uang nanti. Kalau bisa menarik. Jadi dibuat semenarik mungkin biar orang tuh melihatnya tertarik mau membeli. Nah ya, itu dapat uang kan kalau jual. Ya nah, dan sampah itu ya, yang kita anggap sampah itu tidak berguna, ternyata kalau sudah didaur ulang adalah bisa menjadi uang, menjadi penghasilan. Siapa tahu nanti di sini ada jadi bos sampah nanti ya.
recycle ini adalah mendaur ulang atau mengolah kembali. Pokoknya kita contohnya yang di kelas di sekolahan kita aja lah. Ya, dibuat kerajinan. Nanti makanya itu suruh dipisah nanti sampah-sampah itu. Sampah yang organik tadi. Nanti biar kita mudah memilih mana yang bisa didaur ulang dan tidak. Kalau nanti dicampur sama organik, ada basah kena basah segala macam, itu susah nanti ya. Memilihnya sudah kotor semua itu. Nanti mulai sekarang berarti harus mengumpulkan ya. Harus mengumpulkan kertas yang bisa didaur ulang untuk dibuat kerajinan. Ini kan udah dibuat kelompok nih. Nanti terserah apa-apa misalkan yang mau dibuat nanti kerajinannya dari kertas anorganik ini. Paham? Paham semuanya? Nah, jadi inilah. Nah, contohnya ini nah, contohnya ya. Pengolahan sampah anorganik. Lihat di sini contohnya. Ini lihat contohnya. Nah, lihat. Nah, ini caranya nih. Pengolahan sampah dengan seperti ini, kemasan nih. Lihat tuh. Bisa dibuat apa ini? Tas ya. Ini contohnya lihat tuh. Bisa dibuat apa ini? Ini? Apa ini? Karat ya, kaki itu ya. Nah, ini contoh-contoh daripada adalah sampah organik dari kertas yang bisa menghasilkan uang nih kalau dibuat nih. Ya, daya jualnya ini bagus ini nah. Ini bisa dijual karena bisa digunakan. Tas kan bisa digunakan ya. Rak juga bisa digunakan. Nah, kalau bisa nanti anak-anak sekalian buat seperti inilah yang bisa dimanfaatkan yang dibuatnya. Jangan dibuat nanti yang nggak bisa dimanfaatkan untuk apa? Karena ini bisa berkelanjutan ya. Iya, jadi harus paham cara mendaur ulang sampah misalkan dari kertas yang seperti apa yang bisa menarik. Jangan asal-asalan nanti misalkan dibuat-buat aja, nggak menarik jual apa-apa. Nggak usah seperti itu nah. Jadi harus mikir ke depan ini bisa daya jual nggak? Bisa dijual nggak? Orang bisa tertarik tidak yang kita buat ini. Kan gitu ya? Paham ya Naya? Nah, ini contohnya lihat tuh. Kira-kira bisa dipahami ini? Paham? Sampah anorganik ini yang didaur ulang kira-kira apa saja? Ini. Nah, lihat tuh. Nah, sekarang kita langsung ke pengelolaan sampah kaleng. Nah, ternyata sampah kaleng bisa dibuat kotak pensil ya. Ini nah, seperti ini nah. Lihat tuh. Yang kita buang-buang itu, kaleng-kaleng di rumah itu, ternyata bisa dimanfaatkan seperti ini nah tuh ya. Nah, jadi bisa dibuat kotak pensil dan sebagainya. Sangat bagus sekali ya, lihat tuh. Kira-kira menarik nggak ini? Menarik ya, biasanya tuh. Nah, itu adalah pengolahan sampah dari kemasan. Dari kaleng, kemasan dari kaleng ini, yang tadi dari kemasan. Dari kaleng ya, nanti dikumpulin kaleng-kaleng di rumah nanti. Dipilih untuk didaur ulang.